Mantap Ibu. Iya. Ini salah satu lagu bahasa Spanyol yang masih populer sampai sekarang meskipun itu lagu lawas. Iya. Tapi saya sarankan ke Bapak, Ibu, teman-teman, semoga nanti setelah pelatihan ini bisa terrealisasi bahwa benar-benar Bapak Ibu itu akan menjadi pemandu wisata yang profesional. Amin. Amin. Iya. Mari kita belajar sama-sama. Mari kita belajar sama-sama. Kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu mau tanyakan, tanya ke saya. Karena kebetulan saya lebih duluan daripada Bapak Ibu. Bukan berarti lebih pintar daripada Bapak Ibu, tapi saya lebih duluan. Iya. Next Pak. Menurut peraturan Menparkostel RI, pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan. Jadi tamu-tamu kalau di lapangan itu harus dibimbing. Contoh, saya kalau bawa grup bule, ada yang foto-foto di sana, ada yang foto-foto di sini. Ini belum diterangkan. Jadi saya bilang, sebelum saya menerangkan, kamu harus kumpul dulu, jelaskan penjelasannya. Setelah itu baru kamu bisa foto-foto. Ada juga yang bandel, masih foto-foto. Setelah kita menerangkan panjang lebar, datang bertanya, ini untuk apa? Saya bilang, tanya temanmu. Iya, saya bilang tadi apa? Jangan tinggalkan dulu penjelasan yang akan disampaikan oleh tour guide, karena kamu sendiri yang kewalahan. Kamu tidak tahu informasi. Ya. Harus ada bimbingan. Tetapi cara membimbing bule-bule itu kita harus bisa membaca karakter. Seperti misalnya orang Spanyol, orang Jepang, orang Australia. Kalau orang Australia, jangan bawa ke kuburan. Kalau orang Tionghoa, jangan bawa ke kuburan. Itu bukan budayanya. Artinya berwisata ke kuburan. Tapi kalau Eropa, karena lebih suka budaya, misalnya ke Toraja Pak Ibu, itu yang kita lihat di Toraja itu kuburan, rumah pemandangan, dan pesta adat. Iya. Saya sendiri sudah lebih dari 100 kali saya mengunjungi kuburan yang saya tidak kenal siapa orangnya. Kuburan nenek saya saja mungkin dalam 1 tahun untung kalau 2 kali. Iya. Tapi kuburan orang yang saya tidak kenal itu saya sudah lebih dari 100 kali. Nah ini kalau orang Tionghoa jangan antar ke wisata begitu. Jangan. Mereka tidak suka. Ya. Kalau orang Australia jangan. Sekitar 5% saja orang Australia menurut sebuah penelitian yang suka budaya seperti itu. Lebih cenderung mereka ke pantai. Buktinya di Bali, full dengan Australia. Maka waktu ada bom Bali, yang lebih banyak korban itu Australia. Iya, Eropa kurang. Iya. Terus penjelasan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu keperluan lainnya. Jadi misalnya kalau tiba di sebuah objek wisata, misalnya nanti masuk ke lorong ibu, itu di awal lorong, jadi bisa begini, selamat datang di lorong kami Bapak Ibu, kami di sini sebagai pemandu wisata yang akan menjelaskan tentang keberadaan lorong kami. Ya silahkan, itu dikasih bahasa yang lebih. Iya, lembut-lembuti. Meskipun dia dalam tapi bahasa lembut. Langsung pulang berangkat. Iya. Terus kalau tamu itu, rombongan itu butuh bantuan untuk sesuatu dan meminta kita untuk melakukan itu, kalau bisa lakukan saja. Iya, untuk pelayanan. Tetapi kalau itu bantuan itu yang dia minta mengganggu perjalanan tur, maka
harus beri bahasa yang lain. Ya, harus misalnya begini. Kita satu bus menuju ke Toraja. Ada satu orang yang selalu singgah-singgah. Foto-foto. Iya. Sementara Bapak Ibu berhitung bahwa kita harus sampai di Toraja sekitar misalnya jam 5 sore. Jam 5 sore. Karena kalau sebuah perjalanan dilakukan di malam hari dan mereka itu orang baru, maka penatnya bertambah. Iya, gelap. Di luar gelap. Perjalanan penat ditambah yang gelap. Tidak bisa diobati dengan pemandangan. Maka dia bilang begini, kapan sampai ya? Itu pertanyaannya. Berapa kilo lagi? Iya. Maka guide juga harus mampu memberikan hiburan. Guide harus bisa berfungsi sebagai entertainer. Harus membangun wawasan, apakah itu cerita lucu, harus. Ya. Organisasi ini telah memiliki jaringan ke seluruh provinsi Indonesia. Di beberapa daerah juga terbentuk sejumlah organisasi serupa yang bersifat lokal. Jadi karena Bapak Ibu pengen jadi pemandu wisata, maka saya harus juga mengungkapkan ke depan teman-teman sejarah tentang awal mula terjadinya organisasi ini, terbentuknya organisasi ini. Organisasi ini pertama kali dibuat di di Inggris. Itu di Leicester tahun 1863. Sudah mulai ada pemandu wisata. Tetapi 16 tahun kemudian baru lebih populer yang namanya tour guide, itu tepatnya di sebuah pameran di London. Mungkin ada pertanyaan, kapan di Indonesia? Kapan dimulai profesi ini di negeri kita? Dimulai tahun mereka berembuk untuk membuat sebuah organisasi. Maka dia bentuk yang namanya BGA, Bali Guide Association. 12 orang anggotanya. Kemudian berkembang tahun 83 itu berubah nama menjadi Duta Wisata Himpunan Duta Wisata Indonesia. Karena ini didukung oleh Dirjen Pariwisata Tito Sudiro waktu itu. Terus tahun 88 Himpunan Duta Wisata Indonesia ini melakukan musda dan mengundang semua organisasi dari luar, maksudnya yang sama. Sulawesi Selatan sempat hadir, Sulawesi Utara hadir, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jogja, Bandung datang. Dan di sini dilakukan di Jawa Timur di Pandaan, dan dirubahlah namanya atas prakarsa dari Jenderal Direktur Pariwisata waktu itu Job Abe. Maka berubahlah menjadi Himpunan Pramuwisata Indonesia, HPI. Dan Pak Direktur waktu itu menginginkan organisasi ini harus dibentuk secara nasional. Dan inilah Himpunan Pemandu Wisata yang pertama di Indonesia, HPI. Iya. Maka sampai sekarang semua provinsi dia punya organisasi ini. Kita di Sulawesi Selatan, insya Allah nanti teman-teman punya lisensi, berarti Bapak Ibu sudah berhak untuk memandu wisatawan yang ada. Ya, amin. Next Pak. Dalam pertemuan di Dublin, Scotland Convention yang dilakukan oleh Committee for Standardization adopted by WFTGA pada tahun 2003, turis guide
adalah. Mereka mengatakan, ini rapat internasional. Mereka mengatakan bahwa tourist guide is a person who guide visitor in the language of their choice and interpret the cultural and natural heritage of an area which person normally possesses and area specific qualification usually used and organized by the appropriate authority. Iya. Ini dia bilang orang yang memandu. Ini memandu pengunjung dengan bahasa spesifik yang dibutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu ke Jerman, tanya ada yang bisa bahasa Indonesia enggak? Tidak ada. Yang bisa Makassar ada enggak? Bisa jadi ada. Tapi tidak dijamin ya, bisa jadi karena jangan sampai ada orang Makassar memang di sana. Karena sekarang di dunia ini semua dari Sulawesi pasti ada. Iya, orang Sulawesi ada. Iya. Next Pak. Nah, ini menurut Mancini tahun 2001, tour guide is someone who takes people on sightseeing excursion of limited duration. Maksudnya itu orang yang bekerja untuk mengantar seseorang tapi dalam waktu yang terbatas. Iya. Kalau tidak terbatas berarti dia nikah. Terus hal tersebut diartikan bahwa pariwisata adalah orang yang membawa orang-orang wisatawan untuk melakukan kegiatan dalam kunjungan dalam jangka waktu tertentu. Jangan sampai turisnya sudah mau berangkat, dia jam dulu pulang. Mau ke sama kau. Terbatas. Iya. Terbatas. Karena dia tinggal terus berarti dia bukan wisatawan lagi. Dia pindah alamat. Ya. Jadi terbatas. Kalau tour guide itu yang di sini di Sulawesi Selatan lebih banyak yang freelance. Ya. Di Toraja, teman-teman di Toraja banyak freelance. Di Makassar banyak freelance. Free. Maksudnya dia tidak terikat oleh satu instansi atau sebuah perusahaan, tapi semua perusahaan mereka menggunakan jasanya. Iya. Next Pak. Nah ini kalau orang Indonesia dari salah satu profesor kita bahwa tour guide adalah orang yang bekerja untuk melayani traveler, a travel agency or any other tourist organization atau yang terikat di sebuah organisasi. Iya. To inform, direct, and advise the tourist people and before and during their short visit dalam kunjungan pendek. Iya. Prawisata adalah seseorang yang bekerja untuk wisatawan, biro perjalanan, ya, biro perjalanan ataupun kelembagaan kepariwisataan lainnya untuk memberikan informasi, memimpin perjalanan atau memberi saran-saran kepada wisatawan sebelum atau selama kunjungan singkatnya. Itu pendapat lain. Kalau yang pertama tadi itu pendapat lain juga, tetapi tujuannya tetap sama. Next Pak. Nah, ini sekarang kita masuk pada persyaratan pramuwisata. Yang pertama, umur serendah-rendahnya 18 tahun dan tidak pernah dikatakan umur maksimal tuanya itu tidak ada. Iya. Berapapun umur Anda, jika Anda tetap berkeinginan untuk menjadi seorang tour guide dan Anda mampu melakukan, silakan. Iya. Kedua, menguasai bahasa Indonesia
dan salah satu bahasa asing dengan baik dan lancar. Masih ada yang tidak bisa bahasa Indonesia, Bapak Ibu di sini? sorry. Iya. Kalau di Jawa, maaf, saya pernah tinggal selama 6 bulan di sebuah kampung yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Di sana, karena memang terpencil ya, di sana masih ada beberapa orang yang bahasa Indonesianya tidak lancar, bahasa Jawa, oke. Iya. Dan sama juga di Sulawesi, masih ada dari kalangan orang-orang kita yang tinggal di kampung yang belum lancar bahasa Indonesia. Ya. Terus memiliki pengetahuan tentang objek wisata dan ketentuan perjalanan wisata. Kalau Bapak Ibu ditugaskan oleh sebuah travel untuk membawa tamunya atau membimbing tamunya, maka lihat program dulu. Misalnya mau ke Bira, programnya snorkeling. Bapak Ibu harus menyapa, saya bisa snorkeling apa enggak? Iya. Ada teman saya dulu, dia bilang, Pak Andi tolong saya di train. Siap, ayo. Waktu itu kita ke Bira. Kita menyeberang ke Pulau Liukang. Terus di pertengahan karangnya kita lihat bagus, maka saya bilang, Pak, stop di sini aja. Kita snorkeling di sini. Terus kita pakai semua peralatannya. Teman saya yang benar-benar tidak berpengalaman di laut, dia juga pakai. Terus nyemplung ke bawah, hampir tidak naik. Iya. Kita harus tahu dulu kemampuan kita. Kalau tidak bisa jangan turun ke bawah. Bisa tinggal di kapal saja. Iya. Kalau kamu tidak turun, sakit telinga. Bisa. Tidak apa-apa. Itu bisa. Iya. Jangan sampai Anda turun ke bawah tetapi jadi malapetaka. Yang pertama, yang paling nomor satu kita harus jaga adalah keselamatan. Iya, keselamatan Pak. Kita rencana cari duit, tapi yang datang bukan duit, malah petaka. Iya. Terus sehat fisik dan badan. Saya kira kalau teman-teman di sini tidak no problem ya, kalau yang ini. Cuma kalau tidak sehat, jangan bilang sehat. Karena begitu kita tur di suatu tempat yang mungkin medannya agak susah, misalnya di Toraja, turis ini meminta untuk trekking. Ada trekking, jalur trekking yang saya biasa tempuh itu 5 jam. Jalan kaki 5 jam. Kalau tidak sehat, bilang aja saya hari ini tidak bisa. Jangan sampai nanti ibu yang dipandu. Iya. Jadi harus selalu jujur. Yang pertama itu buat kesehatan. Untuk kesehatan kita harus jujur di situ. Kalau mungkin pengetahuannya belum lengkap, itu masih bisa masih. Karena pemandu wisata itu yang pertama kali tidak dikatakan bahwa bahasanya sempurna. No. Kalau Anda berbahasa asing kepada orang Inggris, bahasa Inggris Anda salah, wajar atau tidak? Ya? Wajar. Kalau Anda berbahasa Indonesia kepada orang Indonesia sendiri dan bahasa Indonesia Anda salah, wajar atau tidak? Tidak. Jadi jangan takut salah.
berbahasa asing kepada orang bule karena mereka mengerti bahwa ini bukan bahasanya, mereka juga belajar. Sama juga kalau orang luar belajar bahasa Indonesia. Jangan bilang salah kok. Dia tahap belajar. Sama dengan kita, terus belajar. Tetapi jangan salah terus. Harus bagus. Iya. Jangan berulang-ulang jatuh pada lubang yang sama. Iya. Terus berkelakuan baik. Meskipun Anda tidak berkelakuan baik, tapi begitu bertemu dengan turis, itu perilaku. Karena kita memberi pelayanan. Kita sebagai orang timur, apalagi orang Sulawesi, kita membawa nama baik Sulawesi gitu loh. Kalau orang luar datang ke Sulawesi tetapi sikap kita melayani tamu kita, itu kesannya nanti mereka cerita di tempatnya bahwa orang Sulawesi itu tidak bagus. Iya. Kurang ramah dan etika tidak ada. Memiliki guide license. Ini tadi yang saya maksud. Guide license itu dikeluarkan oleh pemerintah, diberikan kepada kita. Jadi nanti ibu haja itu silakan nanti berkonsultasi dengan ibu nanti karena lisensinya itu dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata. Iya. Setelah ada kursus guide. Ini juga termasuk salah satu kursus guide. Ibu mending 4 hari. Kami dulu bosan. Hari ini dari perikanan. Jam sore nanti dari kehutanan, perikanan, dari banyak macam sejarah, ahli budaya. Wah, penat. Padahal gigabyte-nya cuma 218. Terbatas. Iya. Nah sekarang tidak lagi. Karena sekarang pematerinya itu dia menyampaikan materi itu secara umum. Iya. Ada perikanannya, ada dari kehutanannya. Iya. Nanti kita masuk. Next part. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh organisasi. Jadi nanti Bapak Ibu punya license, itu nanti bernaung di bawah DPC HPI Kota Makassar. Dan jika Bapak Ibu aktif, maka insya Allah kita selalu bertatap muka. Karena saya kebetulan jadi ketuanya. Iya. Dan saya mau teman Bapak-Bapak dan Ibu bisa kita proaktif dalam membangun Kota Makassar melalui informasi yang kita berikan kepada wisatawan. Dan marilah kita memberi informasi yang menarik dan mereka tuh datang lagi. Seorang pramu wisata dianggap gagal jika tamu itu yang diorganize cuma datang sekali. Iya. Itu dalam kategori gagal. Saya Bapak Ibu mohon maaf. Dulu pertama kali saya ketemu dengan orang Malaysia, saya memberi penjelasan yang saya balik-balik tadi. Iya. Akhirnya dia datang 5 kali. Dia jadi grup series. Iya. Berseries ini grup 5 kali. Tapi jatuhnya balik-balik. Nah, cuma bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Anda bohong, tidak apa-apa. Tetapi bohong itu tidak merusak orang lain, tetapi hanya menyenangkan orang lain. Paham? Iya. Contoh. Saya kalau mau merayu, maaf ya, merayu salah satu cewek, ibu misalnya di sini. Wih, kamu tuh cantik banget. Meskipun balik-balik. Menyenangkan, Pak. Dan tidak merugikan dia. Iya. Dan tidak merugikan. Iya. Kecuali kalau saya bilang begini,
Wanta itu sisa 5.000 padahal 20.000, itu merusak. Itu merugikan orang. Tapi kalau saya bilang, Bu, beda apa itu? Kita pakai, bagusnya nih. Iya. Meskipun itu beda pipa misalnya. Meskipun tenen abaji, tapi saya cantik kita uang. Iya, itu bomba. Maka seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa Sulawesi adalah kedua tercantik di dunia. Sulawesi is the second more beautiful landscape in the world. Iya, dalam bahasa Spanyol, Sulawesi es el segundo sitio más bonito del mundo. Iya. Ditanya di mana nomor satunya, saya bilang, saya minta maaf Pak, nomor satunya belum ketahuan di mana. Iya. Nomor 2-nya sudah pasti di sini. Itu bahasa yang tidak sombong. Iya. Meskipun kita tidak yakin bahwa ini nomor 2 sampai ada di Kalai Sulawesi. Tapi siapa yang mau tahu bahwa ini nomor 2 atau nomor 1? Tapi itu bahasa promosional. Kita memberikan bahasa promosi yang benar-benar bisa menarik dan bisa datang lagi. Kalau datang lagi yang untung siapa? 1, pemandu wisata. 2, transportasi. 3, hotel. 4, restoran. 5, souvenir. Ya kan? Yang datang begitu. Jadi pariwisata adalah dinas yang paling dimanja. Kalau kita mau pergi ke Malino, jalannya tidak bagus, yang bangun dinas pariwisata bukan? Bukan kan? Yang kerja itu Pemda. Tapi ini mengatasnamakan pariwisata. Karena pariwisata adalah dinas yang paling dimanja. Yang kerjakan saluran air bersih siapa? Pariwisata bukan? Bukan. Tetapi ini dijual oleh pariwisata. Iya. Begitu. Jadi harus ditangkap ini barang. Iya. Terus menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja, organisasi dan peraturan organisasi. Iya. 9, menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota Himpunan Pengusaha Indonesia sebagai wadah tunggal. Sebagai wadah tunggal. Paham di sini? Ada yang mengatakan di sini wadah tunggal. Mungkin ada pertanyaan, berarti saya tidak boleh bekerja di wadah yang lain. Saya tidak boleh terdaftar di wadah yang lain. Boleh. Tetapi Anda sebagai Himpunan Pramuwisata berarti cuma 1. Wadahnya adalah HPI. Jangan di wadah lain. Kalau di wadah lain berarti Anda bekerja di sektor yang lain. Begitu. Ya. Terus 10, siap mentaati kode etik pramuwisata. Di Indonesia itu memang sering diadakan pertemuan pariwisata, terutama tour guide seluruh Indonesia, dan ini selalu dibahas kode etik. Iya. Ada kode etiknya. Next, Pak. Nah, kita masuk pada kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang pemandu wisata profesional. Ya. Keberhasilan sebuah perjalanan atau tour sangat ditentukan oleh keberadaan pramuwisata sebagai pendamping. Kualitas seorang pramuwisata menjadi salah satu syarat untuk mengatur perjalanan. Adapun kriteria seseorang pemandu wisata sebagai berikut. Ada dulu teman saya, ini pengalaman. Tapi tidak perlu saya sebut namanya. Dia baru, kemudian diminta oleh salah satu travel, ditanya, sudah biasa bawa tamu ke Toraja? Biasa, Pak. Biasa bawa grup? Biasa, Pak. Oh iya, nanti kau bawa rombongan dari
istri Kapolda Jawa Timur kalau nggak salah waktu itu. Bus jemput di bandara, mulai keluar ke jalan raya, mulai menerangkan, habis bahan, Bapak Ibu kita lihat ada di sebelah kiri ada pohon pisang, di sebelah kanan ada tiang listrik. Habis bahan. Benar ini kejadian ini. Iya. Bapak Ibu kita lihat di sebelah kiri ada pohon pisang, di sebelah kanan ada tiang listrik. Iya. Kenapa? Karena dia berbohong tetapi merugikan diri sendiri. Iya, dan merugikan orang lain. Atas pengakuannya bahwa dia sudah profesional, sudah sering bawa tamu grup, tapi baru belum pernah itu perdananya dia bawa tamu, tapi langsung grup dan langsung Toraja. Iya, tidak belajar dulu dari individu. Maka Ibu Kapolda mengatakan nelpon ke travel, Pak travel tolong diganti guide-nya. Maka guide ini diturunkan di tengah jalan. Ditunggu guide-nya menyusul sampai ke Bukit Kenari restoran di Parepare. Iya. Sementara makan itu dia perjalanan dari Makassar ke Parepare untuk menggantikan yang ini. Iya. Terus ada lagi satu. Dia bawa orang Amerika, ahli geologi, guide baru, bahasa Inggris baru. Iya. Ditanya, saya bilang A saja ya namanya. Siang, do you know where is the big stone here in Toraja? And where is the small stone? Dia bilang batu-batu besar dan batu-batu kecil. Dia bilang, of course. Iya, a big stone and mountain, and small stone in the river. Bukan itu yang geologi maksudkan. Batu-batu kecil ada di sungai. Jadi memang tidak nyambung karena orang baru, tapi yang bertanya adalah ahli geologi, yang ahli bebatuan. Iya. Tetapi itu dimaklumi. Nah, pada saat mereka pulang turis ini, kalau pulang turisnya itu ada kuesioner. Dikasih, mereka isi bagaimana dengan kemampuan guide-mu, bagaimana dengan pendekatan guide-mu, bagaimana dengan servisnya, bagaimana dengan bahasanya. Semua E. Semua E. Dipanggil dari travel, kenapa ini E semua? Tidak tahu Pak. Itu di waktu saya ditanya, batu-batu besar di mana? Saya bilang di gunung. Nah, batu-batu kecil di mana? Saya bilang di sungai. Iya. Batu-batu kecil di mana? Dan suka dukanya kalau menjadi guide Bapak Ibu luar biasa. Iya. Kadang-kadang dapat yang cerewet, kadang-kadang dapat yang lembut. Iya. Kadang-kadang yang dapat diam dulu. Iya. Begitu diterangkan, kita menerangkan di mobil, pandangannya lurus saja, tidak berkedip, lurus saja. Paham? Ekspresinya begitu. Ini makanya pemandu wisata itu harus mampu membaca dan bisa mengantisipasi. Saya pernah dapat begini yang diam aja. Bienvenido a Sur de Slovenia. Ahora nos vamos a Toraja, porque Toraja es un sitio muy bonito y vamos a visitar los sitios interesantes, excepto en la celebración frontal, lo que se hace la gente en Toraja. Itu bahasa Spanyol. Saya bilang, sekarang kita berada
di Sulawesi dan sekarang akan berangkat ke Toraja mengunjungi tempat-tempat cantik di Toraja dan melihat pesta adat. Pandangannya begini, Pak, ekspresinya begini. Saya bilang dalam bahasa Spanyol, saya bertanya, "¿Me entiendes? Kamu mengerti saya?" Iya. Tapi saya punya caranya. Iya. Saya tanya, "Se puede preguntar, por favor, kenapa kalau orang-orang Spanyol itu cantik ya?" Iya. Dalam sebuah buku yang saya baca, kalau 10 cewek di Spanyol yang cantik itu 11. Apa benar atau tidak? Iya. Itu kalau 10 cewek di Spanyol, katanya dalam sebuah buku itu yang cantik itu 11. Apa benar atau tidak? Baru dia ketawa. Saya bilang, pintar mata, taruh mati. Iya. Itu berbagai macam karakter turis yang akan kita hadapi, tetapi kita juga harus tidak pernah mati. Kita harus pandai, dan guide itu tidak pernah kehabisan akal. Dia disebut dengan giver. Harus bisa mengantisipasi. Iya. Dulu waktu saya di kampus, ini intermezzo, tapi memang dasar saya memang ada untuk menjadi seorang guide. Dulu di kampus saya membawa materi, ada pendapat yang saya lupa siapa yang menulis waktu itu, karena saya lupa. Di depan saya ada korek api. Saya bilang, menurut siapa dalam hatinya, lupa nama penulis buku itu. Saya lihat ada korek api, saya baca di situ safety matches. Jadi saya bilang begini, menurut matches dalam bukunya, siapa yang tahu matches siapa? Iya, harus begitu. Jangan mati akal gitu. Jangan pernah mati akal. Harus hidup. Dan suasana di kendaraan atau di mana Anda membawa turis itu, dia ngomong di belakang, mira, itu bahasa Spanyol kan, Spanyol. Mira, puede ser estar enfadado. Mungkin dia lagi marah. Mungkin dia lagi marah. Saya dengar tapi diam-diam. Begitu satu, kami minta maaf kalau ada salah ya. Saya bilang, salah apa? Tidak ada yang perlu saya maafkan. Kamu marah mungkin. Oh tidak, itu lagi sakit gigi saya. Padahal acting. Harus begitu. Bisa membaca karakter dan bisa mengantisipasi setiap ada masalah yang muncul dari wisatawan itu sendiri. Iya. Kita tidak akan pernah kehilangan akal. Iya. Terus Pak. 1. Pramuwisata harus mempunyai wawasan yang update. Iya. Misal, kalau dulu Messi Anda kenal main di Barcelona, kalau tidak membaca berita, berarti tidak update. Sementara ibu dan bapak berbicara tentang Messi, dia bilang, oh saya suka kalau dia di Barcelona. Tadi malam dia main di Barcelona. Dia tidak tahu kalau dia sudah pindah ke PSG. Itu namanya tidak update pengetahuannya. Ya, itu contoh kecil. Jadi harus update. Yang kedua, mampu berinteraksi dan berbahasa dengan baik. Berinteraksi. Saya menyarankan kepada teman-teman, Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pemandu wisata, harus Bapak Ibu pandai bertelepati. Saya tadi sudah bertelepati dengan ibu yang ada di depan. Iya. Saya bilang dalam hati, kenapa kamu cantik? Itu pakai pada pipa atau nomor berapa? Terus lanjut, mampu beradaptasi dengan wisatawan. Ya,
Ini yang paling penting dalam bergaul dan bekerja atau menemani wisatawan, itu harus mampu beradaptasi. Dan saya sarankan dimanapun Anda berada, harus pandai beradaptasi. Jangan orang yang harus beradaptasi kepada Anda, padahal Anda adalah pendatang. Ya, jadi kita harus mampu beradaptasi. Yang kelima, berpenampilan menarik. Ini juga dibutuhkan dalam dunia pariwisata. Jangan rantasan. Iya. Tapi kalau rantasan mentut, tahu orangnya memilih apa deh. Saudara sononya yang mungkin tidak bisa dirubah, sudah disulap tidak bisa. Jadi begitu mah tahu. Terus mampu bertindak sebagai duta dalam mempromosikan dan mengangkat citra bangsa. Iya. Kalau Anda adalah orang Sulawesi dan bekerja di Sulawesi, maka Anda harus mampu mengangkat nama baik Sulawesi dalam hal promosi supaya mereka bisa datang lagi. Iya. Kalau datang lagi berapa? Yang untung seperti tadi yang saya sampaikan, ada 5 yang pada pokoknya 5. Pemandu wisata, transportasi, hotel, restoran, dan souvenir. Iya. Terus mampu bertindak sebagai apa? 7, mampu bertindak sebagai entertainer. Iya. Ada pemandu wisata, kalau sudah menerangkan habis bahannya, dia iya. Ada teman, kalau ke Toraja, apalagi ngantuk, dia pasang kacamatanya. Driver tahu, ini teman ini tidur ini. Maka driver kerjain dia cari lubang, kasih masuk bannya sebelah kiri. Karena guide itu duduk di sebelah kiri, di depan. Maka drivernya, karena biasanya juga ngantuk kalau tidak ada teman bicara, maka dia kasih masuk lubang ban mobilnya. Iya, supaya bangun ke guide-nya. Tapi setengah mati minta tidak mau bahan, mau dia cerita. Nah, makanya itu wawasan harus update dan harus dibangun terus wawasannya. Next, Pak. Tugas-tugas pemandu wisata. Ini mengatur jadwal perjalanan wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia. Iya. Jantung kayak kasih naik 50 orang kalau cuma fasilitasnya 20 orang. Iya. Jadi begini. Kalau seorang pemandu wisata menjemput wisatawan di bandara, sebelum berangkat kita harus tahu jumlah wisatawan yang ada. Kalau Bapak Ibu menerima program dari travel karena mungkin Anda bekerja di sebuah travel, maka perhatikan jumlah orangnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Atau jangan sampai ada penyusup. Biasa juga terjadi penyusup dalam kota. Kalau turis lokal, orang Indonesia sendiri datang ke Makassar, pernah terjadi, teman yang mengalami, waktu itu banyak, karena Makassar waktu itu jadi tuan rumah. Dari Klaten menuju Istana Laut, jumlah peserta yang setiap harinya hanya berjumlah 24. Tetapi suatu malam, pada saat pergi makan malam di Istana Laut, guide-nya menghitung. Diulang lagi. Kok salah ini? 1, 2, 3. Selalu lebih. 25. Yang mana yang palsu ini? Iya. Karena ibu-ibu ini tadi bertanya dalam hati, mungkin temannya ibu yang di sebelah itu. Nah, begitu yang satu bertanya, mungkin temannya beliau. Iya. Terus sampai di restoran, karena kita pesan 24 piring, padahal yang datang 25. Iya. Ada satu yang tidak kedapatan, tidak dapat piring. Bisa tambah 1 piringnya, meja panjang. Kita tambah 1 piring. Loh,
Ditanya sama pegawai restoran, Bapak ini 25 apa 24? Yang kami siapkan itu porsinya 24. Iya. Loh, ini siapa? Ditanya, Bu, Ibu kenal yang ibu itu? Enggak. Ibu? Enggak. Baru ditanya, Ibu dari mana? Dari hotel. Terus, Ibu kenal rombongan ini? Kenal. Ibu ada yang kenal ibu ini? Enggak ada. Bu, saya sudah telepon polisi di. Jangan dipindah tempat nih. Datang di polisi nanti jemput kiri. Padahal belum. Itu trik juga supaya dia pergi sendiri, maksudnya. Iya. Memberikan penjelasan tentang perjalanan serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transfer, dan fasilitas lainnya. Kalau Bapak Ibu ditugaskan dari sebuah travel untuk membawa rombongan, misalnya menuju Toraja, saya selalu sebut Toraja karena Toraja adalah highlight pariwisata kita di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu harus lihat benar-benar programnya, hotelnya di mana. Jangan sampai di hotel, kalau di Toraja ya ada Luta, ada Heritage, ada Misiliana. Jangan sampai karena ibu sudah penat, hotel terdekat yang kita jumpa, hotel pertama yang akan kita jumpai adalah Misiliana. Oh, di sini Pak. Dibawa masuk rombongannya, orang hotel bertanya, sudah reservasi Pak? Sudah. Dilihat di daftar reservasi hotel, tidak ada. Maka yang bingung siapa? Jadi harus perhatikan hotelnya. Iya, harus nama hotel, tahu, terus kamarnya berapa. Kalau ternyata nyampe di hotel, tadi Bapak Ibu mereservasi 12 kamar, tetapi karena mungkin ada pegawai lain di hotel menjual kamarnya tanpa sepengetahuan dari orang yang menerima reservasi, maka kamarnya bisa berkurang. Maka Anda harus menunjukkan bahwa ini kamar, jumlah kamar yang kami sudah reservasi.